memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya mau ajak kita semua untuk merenungkan sejenak. Kita mau ambil saat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah hari ini. Ya teman-teman, lilin ke-6 telah dinyalakan. Ini artinya kita telah memasuki Minggu Prapaskah ke-6 atau yang biasa kita sebut dengan Minggu Palmarum. Ini adalah Minggu Prapaskah terakhir teman-teman sebelum kita minggu depan akan masuki Minggu Paskah. Teman-teman tadi pas datang udah dibagikan palem kan ya masing-masing. Kalau gitu boleh diambil palemnya teman-teman. Mari bersama kita mau berdiri. Kita mau awali ibadah ini dengan nyanyian serta puji-pujian bagi Tuhan. Seperti yang tertulis pada Zakaria 9 ayat yang ke-9, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendari seekor keledai berbatu yang muda. Putri Sion yang melahirkan. Yerusalem,
Saudara, mari kita mulai kebaktian kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Yakobus 4 ayat yang ke-6 tertulis demikian. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Teman-teman, pagi ini gitu ya, melalui ayat ini kita diingatkan kembali bahwa kasih karunia Allah sungguh besar bagi kita semua. Semua yang baik, termasuk segala kemampuan yang kita miliki, segala pencapaian kita adalah Allah yang memberikannya. Yuk kita sama-sama katakan bahwa tidak ada seorang pun yang layak untuk memegahkan diri, karena segala pujian hanya bagi Tuhan. Betapapun tinggi prestasi manusia, semua itu karena rahmat anugerah Tuhan. Kita semua adalah alat yang kuasa, jangan seorang pun megahkan dirinya. Segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan layak disembah. Tak seorang pun layak megahkan diri. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Betapapun tinggi prestasi manusia, semua itu karena rahmat anugerah Tuhan. Kita semua adalah alat yang kuasa, jangan seorang pun megahkan dirinya. Segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan layak disembah. Tak seorang pun layak megahkan diri. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan layak disembah. Tak seorang pun layak megahkan diri. Kemuliaan hanyalah kepada Tuhan, segala pujian bagi Tuhan. Ya teman-teman, kan saya nih sering nonton teater gitu ya. Saya demen banget nonton teater atau kayak terlibat dalam produksi film atau produksi teater. Nah, kalau di antara teman-teman saya nih yang sesama kita penggemar suka nonton teater juga, kita tuh punya satu bercandaan. Kalau misalnya kita lihat nih ada pementasan, terus ada satu peran, dia bukan peran utama teman-teman. Dia mungkin peran figuran atau mungkin peran yang gak penting, intinya bukan peran utama. Tapi dia tuh lebih stand out gitu. Dia
tidak dalam porsinya dalam pementasan itu, kita suka bilang dia tuh sebagai pencuri kemuliaan. Kenapa? Karena buat kita yang nonton, kita malah lebih ingat sama si sosok itu dibandingkan mungkin peran utamanya atau mungkin keseluruhan ceritanya. Karena itu tadi dia porsinya berlebih, terus kayaknya nggak penting tapi kok dia terlalu stand out gitu. Nah, kalau kita bawa konsep ini ya teman-teman ya dalam kehidupan kita, coba deh kita pikirin seberapa sering sih kita justru menjadi sosok si pencuri kemuliaan itu. Seperti lagu yang tadi baru saja kita nyanyikan bersama, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tidak ada seorang pun yang layak untuk memegahkan diri. Ya seharusnya memang dalam kehidupan kita, Tuhan adalah pusatnya. Tapi seberapa sering kita justru mencuri kemuliaan Tuhan itu? Kita beranggapan bahwa apa yang kita miliki sekarang, apa pencapaian kita, apa yang boleh kita hasilkan sekarang ini, apa yang ada, kita berada di titik ini tuh semuanya karena usaha kita gitu ya, karena kemampuan kita. Seringkali kita berpikirnya gitu kan ya teman-teman. Kita lupa sebenarnya siapa sih yang menganugerahkan itu semua? Siapa sih yang menolong kita sampai kita ada pada hari ini? Siapa yang memampukan kita? Seringkali kita terjebak dengan semua anggapan itu kalau semua adalah hasil usaha keras kita sendiri sehingga kita merasa pantas untuk menyombongkan diri. Saat ini teman-teman, saya mau ajak kita semua untuk memakai waktu teduh sejenak. Kita mau merenungkan kembali, kita mau sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Apakah sungguh selama ini kita telah menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita? Saya persilakan teman-teman untuk memasuki doa secara pribadi. Masih di dalam perenungan kita mau sama-sama menyanyikan pujian di muka Tuhan Yesus secara bergantian. Bait yang pertama akan dinyanyikan wanita, bait yang kedua dinyanyikan oleh pria, dan bait yang ketiga kita akan nyanyikan bersama-sama. Di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami bawa segala dosa dan kesalahan kami ke hadapan-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan.
karena keselamatan kami hanya ada dalam-Mu saja. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Dengan berdiri kita mau nyanyikan bait yang ketiga bersama-sama. Bagi kita semua yang telah mengakui dosanya dengan sungguh di hadapan Tuhan, terimalah berita anugerah yang terambil dari Efesus 2 ayat yang keempat sampai kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Silakan menyatakan salam damai kepada satu dengan yang lainnya. Mari kita sama-sama nyatakan bahwa kita telah dipulihkannya. Tuhanlah keselamatanku. Rahmat Tuhan meraihku Dari samudra menderu, ku ditaruh di tempat aman. Tuhanlah keselamatanku. Tak ku gentar masa gelap, kuasa-Nya akan menopangku. kan ku lihat datangnya terang. Tuhanlah keselamatanku. Siapakah seperti Yesus yang bangkit jaya atas maut? Ku terus diberikannya. Tuhanlah keselamatanku. Di dalam harapanku yang menggenapi janji-Nya, kabut sirna berganti cerah. Tuhanlah keselamatanku. Kala meratap menanti di masa duka dan sepi, anugerah-Nya meliputiku. Tuhanlah keselamatanku. Siapakah seperti Yesus yang bangkit jaya atas maut? Ku ditebus diberikannya. Tuhanlah keselamatanku. Kelak di akhir hayatku, kubur bukan tujuanku. Dia yang bangkit, membangkitkan
kita berdoa untuk masuk dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang di pagi ini di dalam kesediaan kami untuk menerima firman Tuhan. Kami merasa bahwa kami tidak layak karena begitu banyak hal yang kami lakukan berseberangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Namun kami bersyukur bahwa oleh karena kasih karunia-Mu, kami senantiasa mengalami pengampunan Tuhan. Dan biarlah sebagai bentuk tanggung jawab kami untuk menghidupi pengampunan itu, kami menjalani hidup kami seturut dengan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini ketika kami semua telah siap untuk menerima firman-Mu, kiranya Roh Kudus menyempurnakan tiap kesiapan kami, supaya kerinduan untuk mendengarkan firman di dalam kerjasama dengan Roh-Mu yang kudus, pada akhirnya menghasilkan hidup dalam pertobatan, supaya pada akhirnya perjalanan hidup kami bukan lagi kami yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Tolong hamba-Mu sebagai pemberita firman agar apa yang disampaikan boleh sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dan dalam bagian yang paling utama semua kami memuliakan Engkau. Maka di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami sudah berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdiri untuk menyambut Injil Yesus Kristus sebagaimana terdapat dalam Lukas pasal 19 ayat 28 sampai ayat yang ke-40. Dari Injil Lukas pasal 19 ayat 28 sampai ayat yang ke-40, beginilah bunyinya. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan menempati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan dengan sukacita mau wujud nyatakan dalam hidupnya setiap hari. Hosiana. Saudara-saudara dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada kebaktian minggu ini bersama-sama kita akan belajar atau kita akan merenungkan kisah dalam Minggu Palmarum tentang bagaimana Yesus dielu-elukan, dan bersama-sama kita akan ditopang dengan tema rendah hati. Apakah masih masuk dalam zaman, atau apakah rendah hati itu masih keren atau tidak, masih sesuai dengan format zaman ini atau tidak. Dan mungkin saya akan mulai, saudara, dengan sebuah fenomena yang ada di sekitar kita pada masa ini. Kalau saudara buka media, kalau saudara lihat berita, atau kalau saudara punya media sosial, kita akan menemukan bahwa fenomena flexing itu menjadi bagian yang akrab sekali ya dengan situasi sekarang. Di tengah-tengah gencarnya pemerintah mulai lebih tajam menangkap berbagai hal,
maka orang jadi mulai takut ya, yang biasanya flexing mulai dihapus-hapusin ya. Malah kadang beberapa akunnya dinonaktifkan, atau bahkan mungkin dihapus karena terlalu banyak isinya flexing semua, hapus satu-satu capek gitu ya. Atau juga malah ada yang bilang bahwa oh enggak, itu tasnya beli di Mangga 2 misalnya gitu ya, dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, rekan-rekan pemuda, kita melihat bahwa fenomena ini pada akhirnya menjadi sebuah bentuk representasi sosial ya. Bahwa fenomena ini dia menjadi sebuah bentuk representasi sosial yang jauh lebih dalam, mau melihat bahwa ternyata secara individu ingin diperhatikan, ingin dilihat, ingin lebih dari orang lain, itu hal yang tidak dapat ditolak. Ya. Artinya bahwa dalam relasi kita satu dengan yang lain, siapa sih yang mau direndahin? Gitu ya. Ada kecenderungan ego manusia yang kalau tidak dikelola dengan baik, maka selalu ingin nampak, selalu ingin diperhatikan, ya, selalu ingin dianggap hebat, selalu ingin dilihat sebagai pribadi yang wah, atau pribadi yang lebih daripada orang lain. Karena itu penting, Ibu Bapak Saudara pemuda yang dikasihi Tuhan, pada masa-masa pembentukan awal kepribadian, katakanlah pada usia 0 sampai 3 tahun, bahkan sampai 5 tahun, di situ penting, ya. Kemudian kalau kita bicara dalam psikologi perkembangan misalnya, di situ penting bagaimana para orang tua, bagaimana para orang dewasa bersama-sama dengan generasi anak-anak itu untuk membentuk ego mereka. Coba kita lihat pada masa kita dididik sama orang tua, dituntut kan mesti ranking 1, betul nggak? Betul nggak? Beberapa demikian ya. Kalau Vincent gimana? Dituntut nggak? Oke. Berarti ya kalau nggak dituntut ya menuntut diri sendiri gitu ya. Supaya harus jauh lebih tinggi, harus lebih hebat dari orang lain. Terima kasih Vincent buat responmu yang membuat saya cukup kaget juga gitu ya. Tapi sudah biasa dengan Vincent ya. Jadi kadang-kala kita terpacu atau kita merasa bahwa saya harus lebih daripada dia. Ya, ada nggak orang tua bilang sama anaknya, nggak usah ranking 1 nah, ranking 3 juga nggak apa-apa kok, yang penting kamu happy. Ada orang tua begitu? Rasanya sulit. Ya, malah kadang-kala orang tua ingin supaya anaknya terlihat maju gitu ya. Kalau anaknya kurang atraktif gitu ya, didorong supaya kelihatan dan seterusnya. Berbagai berita viral yang terjadi dalam situasi belakangan ini kan memberikan sebuah stigma yang paling kuat bahwa pada akhirnya orang ingin terlihat. Kalau nggak viral nggak rame. Ya, makanya orang sampai konyol-konyolan gitu ya, supaya pada akhirnya dapat dilihat atau dikenal atau diviralkan dan seterusnya. Nah saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, fenomena ini pada akhirnya membawa kita masuk sedikit pada tema kita pada pagi hari ini, bahwa ternyata untuk menjadi pribadi yang rendah hati dengan fenomena-fenomena flexing misalnya yang tadi saya sebutkan tadi, pada akhirnya membuat orang harus berjuang dengan keras. Padahal kalau kita bicara dalam konteks kerendahan hati, maka dia akan terus ada pada sepanjang zaman, bahkan sepanjang perjalanan hidup orang-orang percaya. Maka saya mendekati tema ini dengan teks kita pada pagi hari ini. Dalam situasi perarakan pada Minggu Palmarum, maka kisah Yesus masuk Yerusalem melalui Injil Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 40 menjadi suatu bagian yang menarik untuk saudara dan saya renungkan. Menarik saudara-saudara, bahwa ia sadar perjalanan ini akan berakhir dengan penolakan para pemimpin dan juga pengorbanan dirinya di atas kayu salib. 3 kali hal ini diberitakan kepada para murid, tapi mereka menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Saya mengajak kita masuk pada permainan teks dari Injil Lukas. Lukas terkenal sebagai penulis yang paling suka menggunakan permainan kata ketika dia membicarakan atau dia berbicara tentang banyak situasi. Salah satunya yang kita punya. Saya bandingkan teks kita pasal 19 dengan Lukas pasal 9 ayat 51. Ketika hampir tiba waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Teks kita juga berbicara tentang Yesus masuk ke Yerusalem. Tapi Lukas menggunakan 2 istilah yang berbeda untuk menerjemahkan Yerusalem. Dalam ayat yang ke-9, bagian sebelumnya dari teks kita, dalam ayat itu istilah Yerusalem ditulis Lukas dengan istilah Yerusalem. Ya, itu bisa dipelesetkan menjadi Yeruzalim.
yaitu kota yang menolak kedatangannya. Jadi transliterasi Yunani untuk Yerusalem yang juga diterjemahkan Yerusalem itu punya konotasi tertentu, ya, tentang kota yang menolak kedatangannya, dan itu terjadi dalam Injil Lukas pasal 9. Tapi dalam teks kita, Lukas pasal 19 ayat 28 misalnya yang kita bacakan, setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Tapi kata yang diterjemahkan dalam Yerusalem adalah Hierosolima. Kata Hierosolima bagi Lukas adalah kota yang bersedia menerima Yesus. Kota yang pada akhirnya bisa diplesetkan menjadi Yerusalem. Kota yang dipenuhi dengan damai. Kota di mana setiap orang yang ada di dalamnya pada akhirnya bersedia untuk menerima Yesus. Dan melihat bagaimana kota itu menerima kedatangannya. Tentu dua pemaknaan ini adalah istilah konotatif yang menekankan makna bahwa pada satu situasi, ada situasi di mana orang-orang percaya bisa saja menolak kehadiran Yesus. Dan pada situasi yang kedua, ada saja di mana orang-orang bersedia untuk menerima Yesus. Bukankah dalam hidup kita setiap hari permainan antara dua pemaknaan ini kadang-kala terjadi? Ada situasi-situasi di mana kita ada pada situasi Yerusalem, di mana kita menolak Yesus, di mana kita merasa kecewa dengan Dia, di mana mungkin kita merasa bahwa Tuhan tidak memahami saya, kita merasa bahwa Tuhan tampak tidak menjawab pergumulan-pergumulan saya, kita merasa bahwa Tuhan tampak begitu jauh, dan kita merasa bahwa kehadiran orang-orang yang ada di sekitar kita tidak merepresentasikan kehadiran Tuhan. Dan karena itu kita bilang, oke Tuhan, I say goodbye to you. Mungkin sekarang bukan waktunya saya untuk kamu deh Tuhan. Saya rada kecewa, saya rada malas, saya memutung, saya ngambek. Saya gak mau melakukan apapun untuk mengikat persekutuan denganmu. Saya jaga jarak dengan Tuhan. Socialist faith distancing dengan Tuhan. Ya. Lalu kita, dan kalau saudara bayangkan, kalau kita terus dalam keadaan itu, kita sama kayak ini nih. Tampak berdiri tegak tapi kita rapuh, kering. Ya, Yerusalem, kita menolak kehadiran Tuhan. Hidup kita semau-maunya. Ya, kita merasa bahwa saya harus lebih hebat dari orang lain. Kita terjebak untuk merendahkan orang lain. Kita terjebak dalam situasi di mana kita menjadi tinggi hati dan kita angkuh. Ya, kita memandang rendah orang lain. Karena mungkin di pekerjaan, di prestasi sekolah, dan di mana-mana tempat kita jauh lebih tinggi dari mereka. Lalu kita merasa bahwa kita lebih hebat. Pada titik itu kita menolak kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tapi juga ada saatnya saudara-saudara kita ada dalam situasi Hierosolima. Di mana kita sungguh mengerti bahwa hidup ini saya dapat dari Tuhan. Dan kalau bukan dari Tuhan maka saya nggak mungkin bisa ada pada titik ini. Kita menjadi lebih sadar diri. Kita menjadi memahami bahwa semua proses dan langkah hidup saya boleh terjadi itu semata-mata karena Tuhan. Kita jadi tahu diri. Ya. Dan karena itu setiap pencapaian kita, setiap kelebihan yang kita punya, setiap prestasi yang bisa kita dapatkan, kita selalu merelasikan itu dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa semua itu terjadi karena Tuhan. Dapat promosi di kantor, kita bilang, thank you Lord. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Oke, saya bekerja keras, tapi saya tahu semua semata-mata karena anugerah. Jadi semua puji-pujian itu dikembalikan kepada Tuhan. Dan kalau semua itu dikembalikan kepada Tuhan, maka pada akhirnya orang tidak menahan pada diri sendiri. Saya rasa berkali-kali saya bicara tentang ini, bahwa pola hidup iman kita itu harusnya dari Tuhan kepada kita dan kembali lagi kepada Tuhan. Grafiknya harus begitu ya. Jadi kalau dari posisi Anda itu begini ya, dari Tuhan kepada kita naik lagi kepada. Jangan ditahan di diri sendiri, nanti jadi problem. Kalau misalnya Tuhan memungkinkan atau Tuhan mengizinkan kita mengalami kepahitan-kepahitan hidup, luka-luka batin, dan mungkin Tuhan mengizinkan itu, jangan ditahan di diri sendiri. Nanti kita jadi depresi, kita jadi orang yang gak beres dengan diri sendiri. Ya, kita jadi orang yang kemudian nyimpen luka. Kelihatannya sih happy, tapi rapuh. Ya, kayak kuburan gitu ya. Dikasih keramik yang cantik ditaburin, tapi di dalamnya tulang belulang. Karena itu kita mesti lepasin itu ke Tuhan. Ya makanya ada seorang teolog namanya Serena Jones.
Dia tulis satu buku yang menarik tentang trauma and grace. Dia mengatakan tiap orang pasti punya trauma, tiap orang pasti bergumul, tapi tugas kita adalah bukan terjebak dalam trauma itu, tapi tugas kita adalah mengambil grace atau rahmat yang telah Tuhan taruh di dasar pergumulan karena trauma tadi. Ketika kita dapat mengambil rahmat Tuhan itu, maka kita mengembalikan semua pada jalur yang tepat, kembali lagi ke Tuhan. Banyak kali orang kalau lagi ada pada pergumulan, mereka hanya mengalami trauma doang. Karena itu yang terjadi apa? Sakit hati, kepahitan terus sama orang. Gak beres dengan diri sendiri, gak beres dengan orang lain, dan juga gak beres dengan Tuhan. Padahal dalam setiap pergumulan Tuhan taruh rahmat. Kadangkala kita tidak siap untuk mengambil rahmat itu. Karena kita terlalu fokus dengan diri kita sendiri. Dengan rasa dan emosi kita. Sampai kita lupa bahwa ada grace, ada anugerah yang Tuhan taruh di sana. Jadi grafiknya begitu ya. Kalau kita sakit hati, kita terluka. Orang sekarang kan kalau ngomong kan gak ada filternya ya. Kalau kopi ada filternya. Mulut manusia kadang gak ada filternya. Even though udah pakai masker pun filternya gak ada. Jadi kadang-kala tuh menyakiti. Kita punya pilihan. Mau terusin itu ke Tuhan atau nyimpan di diri sendiri. Nyimpan di diri sendiri jadi bermasalah dengan orang. Tapi kalau pada ini kita teruskan itu kembali kepada Tuhan, maka kita selalu bisa mengatakan, oke Tuhan yang atur saja, saya nggak mau simpan itu saya nggak mau taruh sampah-sampah itu dalam diri saya mau sehat, saya mau pulih, saya mau jadi orang yang happy menjalani hidup, biarkan sajalah Tuhan yang atur semua dan Tuhan tolong saya supaya lebih tough. Kasih saya telinga yang kebal untuk mendengar kata-kata yang menyakitkan, ya. Dan biarkan hati saya lebih luas untuk menyimpan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Itu kalau hal yang menyakitkan. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan pujian, predikat yang orang tempel pada kita, apresiasi yang orang kasih, itu juga jangan ditahan di diri sendiri. Ya, jadi Tuhan mengizinkan orang memuji kita, orang kasih penghargaan kepada kita, orang kasih apresiasi bagi kita. Ya, orang memuji-muji kita, jangan ditahan di diri sendiri, balikin lagi ke Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih ya untuk semua ini. Saya sadar bahwa semua pujian itu terjadi juga karena Tuhan memberkati saya dalam segala macam hal. Kalau ditahan di diri sendiri, saudara, apa yang terjadi? Jadi orang yang haus pengakuan. Jadi orang yang butuh dipuji terus menerus. Kalau nggak dipuji nggak happy. Kalau posting nggak di likes, jadi kesel. Mantengin terus tuh IG, kok belum ada yang likes gitu dan seterusnya. Ini terjadi, mengapa? Karena kita nahan semuanya pada diri sendiri. Nah karena itu ketika orang menahan puji-pujian semuanya pada diri sendiri, lama-lama orang jadi orang yang tinggi hati, melakukan segala macam. Dia merasa bahwa orang belum tahu kalau saya ini tinggi. Karena itu saya harus merendahkan orang supaya orang tahu bahwa saya tinggi dalam persepsinya. Maka itu kan banyak terjadi kan. Orang flexing, orang banyak bercerita tentang ini dan itu, pencapaian ini dan itu. Suka ya dengar orang kayak begitu ya. Kalau ketemu dia ya pasti ngomongnya yang dulu, masa lalu waktu dia di sini, dia di situ, dia ya. Karena orang belum selesai. Ya, dan pada akhirnya orang terjebak pada keangkuhan. Dalam situasi seperti itu, rasanya hierosolima, pemaknaan tentang menerima kehadiran Yesus tidak dapat kita lakukan. Karena kita masih sibuk berbicara tentang diri kita sendiri. Karena itu saudara, kalau kita bicara dalam konteks kerendahan hati, dalam suasana hierosolima, maka kerendahan hati itu hanya dapat kita capai ketika kita memberikan ruang yang besar untuk Yesus, hierosolima, dan kita berhenti berbicara tentang diri sendiri. Dan pada akhirnya kita menyadari bahwa dalam konsep kerendahan hati itu kan sebenarnya dari asal katanya saja kan. Kalau dalam kata Inggris kan humility itu kan berasal dari kata Latin humilito. Diambil dari kata dasar humus, artinya tanah. Jadi orang rendah hati itu dia harus sadar bahwa dia itu cuma tanah. Dan pada waktunya akan kembali kepada tanah. Ya. Dan semua pencapaian yang kita terima adalah anugerah. Itu saja. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Dan tiap kali saudara pergi ke rumah duka, selalu bayangkan bahwa akhir hidupmu di dunia tuh kayak begitu. Kamu mau mencapai apapun, punya kekayaan sebesar apapun, ada nggak orang masuk ke rumah duka dalam peti bawa berlian
28 karat misalnya. Nggak ada. Pakai jam Rolex 3 miliar, apa waktu meninggal tetap bawa itu jam ke dalam peti, nggak ada, anak-anak ambil. Dicopot semuanya. Tidak satu pun yang kita bawa. Dan itu menunjukkan kepada saudara dan saya, kita cuma tanah. Jadi kalau Tuhan memberkatimu dengan prestasi, dengan jabatan, dengan kecerdasan, dengan kecantikan atau ketampanan, dengan kemapanan, dan semua hal yang menjadi puji-pujian dunia, jangan jadikan itu untuk meninggikan dirimu sedemikian rupa, sehingga keadaanmu merendahkan orang lain. Kalau Tuhan memberkatimu dengan semua hal tadi, maka bersyukurlah bahwa Tuhan punya rencana supaya lewat semua yang Dia karuniakan bagi hidupmu, hidupmu harus menjadi berkat dalam cara-cara yang luar biasa, yang relevan sebagaimana yang dapat dikerjakan. Nah, pada akhirnya saudara, teks kita pada pagi hari ini sama-sama mau mendorong kita dan mengajak kita untuk mempersempit atau bahkan tidak menyisakan ruang bagi Yerusalem, ya, penolakan terhadap Tuhan dalam berbagai bentuk, termasuk keangkuhan, kesombongan dan seterusnya. Dan kita mulai belajar membuka ruang yang lebar bagi Hierosolima, bagi keadaan di mana kita mau menerima Tuhan. Sama seperti orang-orang dalam teks Injil kita yang mereka dalam beberapa teks yang lain lebih kaya penjelasannya. Orang menghamparkan pakaiannya, mereka mengambil daun palmarum dan mereka mengeluk-elukan Yesus sebagai tanda bahwa mereka menerima Yesus. Walaupun memang secara politik ada banyak interpretasi di sana, tapi paling tidak tindakan perayaan dan selebrasi akan kehadiran Yesus di Yerusalem itu memberikan sebuah pemaknaan bagi kita bahwa mereka mau menerima Yesus, ya, masuk dalam hidup mereka. Dan kiranya itu juga boleh menjadi bagian yang saudara-saudara dan saya lakukan dan kita geluti dalam berbagai situasi kehidupan kita dimanapun Tuhan tempatkan kita. Supaya pada akhirnya dengan menerima Yesus, Hierosolima tadi, kita nggak bungkam, tapi kita terus mewartakan Dia dalam cara-cara yang Dia kehendaki. Mewartakannya lewat cara bagaimana saudara dan saya hidup, bagaimana kita menjalankan tugas-tugas pengabdian dan tanggung jawab yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Supaya pada akhirnya Hierosolima tadi bukan hanya menjadi pengalaman personal kita, tapi juga itu menjadi pengalaman komunal dan juga berdampak dalam cara-cara yang lebih baik lagi. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita, dan semoga kita semua boleh ada dalam arak-arakan untuk masuk dalam Hierosolima yang dimaksudkan tadi. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa untuk firman Tuhan yang baru saja kita terima. Biarlah Tuhan memberkati apa yang telah kami terima lewat firman Tuhan pada hari ini, supaya pada akhirnya kami punya tekad dan kerinduan yang kuat untuk menjadikan diri kami sebagai Hierosolima, Yerusalem yang menerima kehadiran Tuhan. Tentu kedatangan Tuhan dan kehadiran Tuhan yang menyatu dengan hidup kami akan punya dampak. Tapi biarlah dampak terbesar adalah bagaimana hidup kami berubah dan juga boleh memberkati kehidupan yang lain. Terima kasih untuk firman-Mu, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
ampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, saat ini kita akan memasuki doa syafaat kita untuk pokok-pokok doa kita pada hari ini. Yang pertama kita mau berdoa bagi kita semua agar kita dapat menjadi pelaku firman Tuhan yang boleh sama-sama kita dengarkan. Lalu kita juga mau berdoa untuk kesehatan, untuk keluarga, pekerjaan, dan juga pelayanan di Komisi Pemuda GKI Samanhudi. Rangkaian kegiatan Paskah GKI Samanhudi yang masih berlangsung. Lalu kita juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kita, terutama untuk kondisi politik jelang pemilu 2024, ekonomi dan juga sosial. Serta kita juga mau berdoa untuk teman kita yang berulang tahun, yaitu ada Kevin Yusuf di 31 Maret, Samuel Vincent di 2 April, dan Angelia Iren di 2 April juga. Berarti ini ada 2 ya ulang tahun hari ini. Lalu kita juga mau berdoa untuk teman kita Ko Acung dan Ci Christine yang mamanya juga baru dipanggil berpulang. Saya persilakan Kak Sam untuk berdoa. Saudara, mari kita satukan hati kita dan kita masuk dalam doa syafaat. Kiranya Tuhan memampukan kami supaya kami punya kerinduan yang kuat untuk menjadi pelaku-pelaku firman, supaya setiap firman yang kami terima, perenungan-perenungan yang kami dapatkan, tidak hanya menjadi perenungan saja, tapi kami punya kerinduan untuk membawa semua apa yang kami terima itu dan mengaplikasikan dalam cara bagaimana kami hidup. Kami sadar bahwa memang kadang-kala tidak mudah untuk mewujud nyatakannya, tapi kami yakin bahwa kami tidak sendiri sebab Roh Kudus-Mu senantiasa hadir dan bersama-sama dengan kami memberikan keberanian dan mendorong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati Komisi Pemuda GKI Samanhudi dalam setiap hal yang mereka lakukan, pengabdian dan komitmen dalam pelayanan bagi Tuhan lewat komunitas pemuda di Jemaat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan topang kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan juga tiap pelayanan yang dilakukan oleh para pemuda dalam Jemaat ini. Dan Tuhan topang para pengurus agar mereka punya kesediaan dan kesungguhan, bahkan sukacita dan kegembiraan untuk menjalankan tiap panggilan pelayanan yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Kiranya mereka juga bertumbuh di tengah-tengah seluruh aktivitas pelayanan, supaya semakin hari mereka melayani, semakin hari mereka mendapati bahwa mereka makin berubah ke arah yang Tuhan kehendaki. Dan transformasi hidup itu pada akhirnya juga boleh memberkati kehidupan orang lain. Semua program pelayanan Tuhan sertai, dan biarlah itu semua boleh berangkat dari kebutuhan bersama. Dan pada akhirnya setiap kami punya tanggung jawab untuk menghidupi komunitas kami di Pemuda GKI Samanhudi. Kami tidak menimpakan itu semua kepada para pengurus, tapi kehidupan dan keberlangsungan komunitas ini adalah tanggung jawab dan panggilan kami semua. Maka kiranya masing-masing kami juga boleh berkontribusi dalam hal sekecil apapun yang dapat kami lakukan untuk mewujud nyatakan kehidupan persekutuan yang hidup dalam lingkup komunitas muda di GKI Samanhudi. Kami berdoa menyerahkan rangkaian kegiatan Paskah di jemaat kami, Tuhan sertai dan Tuhan topang. Biarlah seluruh proses yang telah dipersiapkan boleh sungguh menjadi berkat bagi seluruh umat. Bapa di surga, kami bersyukur bagi saudara kami yang berulang tahun, bagi Kevin Yusuf 31 Maret, Samuel Vincent dan juga Angelia Irene pada tanggal 2 April tepat pada hari ini. Tuhan memberkati mereka supaya di tengah-tengah sukacita usia bertambah, mereka mengerti bahwa ada tanggung jawab yang juga Tuhan hadirkan seiring dengan usia baru. Maka biarlah cinta mereka pada Tuhan semakin bertumbuh, dan kehadiran mereka boleh juga memberkati kehidupan yang lain. Kami ada bersama-sama dalam rasa duka mendalam, bersama-sama dengan Acung atau Renaldi dan juga Christine, juga bersama-sama dengan Jeta, karena Tuhan memanggil pulang orang tua terkasih, mama terkasih. Kiranya Tuhan menganugerahkan kekuatan, keikhlasan, kemampuan, bahkan kerelaan bagi saudara kami, Acung dan keluarga, agar berpulangnya mama terkasih senantiasa membuat mereka dapat melalui masa-masa kehilangan ini dengan baik. Kami berdoa menyerahkan rencana untuk pemakaman pada hari ini. Tuhan berkati perjalanan dan Tuhan berkati setiap upaya keluarga untuk menyatakan tanggung jawab terakhir untuk mengembalikan tubuh jenazah orang tua terkasih dari debu dan kembali kepada debu.
Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia di tengah-tengah berbagai prahara, situasi-situasi yang memantik konflik atau juga situasi yang membuat ramai percakapan-percakapan di ruang-ruang media sosial dan pemberitaan online. Tuhan berikan kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa supaya mereka bisa lebih objektif lagi mengabdi di dalam semua apa yang Tuhan menyatakan bagi bangsa dan negara kami. Kondisi politik Indonesia yang dipicu oleh banyak situasi menuju pemilu 2024, kiranya Tuhan memampukan kami semua, bahkan juga pemerintah, agar dapat berjalan dengan bijaksana, supaya situasi dan pergolakan yang kami alami ini tidak pada akhirnya merusak tatanan kehidupan bersama. Tuhan berkati Presiden Joko Widodo dengan seluruh staf dan jajaran, pemerintah pusat sampai ke daerah, kiranya semuanya dapat bekerja sama sehati untuk menyatakan kebaikan bagi bangsa dan negara ini. Tuhan tolong kami, supaya kami juga boleh berkontribusi dengan baik sebagai warga bangsa dalam kapasitas dan peran kami masing-masing. Bantu kami supaya kami tidak menjadi orang-orang yang ikut membuat ramai percakapan-percakapan di berita-berita online atau di media sosial, tapi dengan bijak kami bersosial media untuk membawa rasa damai dan tenang. Kami serahkan hidup kami di minggu yang baru. Tuhan kiranya memberkati dan Tuhan menopang kami semua yang hadir pada saat ini. Tuhan memberkati kami pribadi lepas pribadi, juga bersama dengan keluarga dan orang-orang terkasih. Biarlah minggu baru yang kami masuki, kami jalani bersama-sama dengan Tuhan. Ini semua kami bawa dalam satu keyakinan terjadi seperti yang Tuhan kehendaki, dan Tuhan tolong kami untuk menerima kehendak Tuhan yang terbaik. Lalu kami menyatakan doa dan pengharapan iman kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Umat dapat mempersembahkan persembahan dengan cara memasukkan amplop ke kantong persembahan yang ada di depan atau dengan menggunakan QR Code. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semua ya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita berdiri. Kita satu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, karena ketika kami bisa memberikan sebagian dari penghasilan kami, itu juga karena Engkau Tuhan. Semua puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Kami ucapkan terima kasih karena semua yang kami punya saat ini juga asalnya dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati juga tangan-tangan yang mengelolanya supaya persembahan kami ini dapat menjadi perluasan kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, menjawab tema hari ini, apakah rendah hati masih zaman?
Makasih ya. Kalau nggak masih kita ulang lagi ya kebaktiannya dari awal ya. Iya, kita udah sama-sama belajar gitu teman-teman kalau kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki sekarang, kemampuan, jabatan, usaha kita yang ada sekarang ini, semuanya itu hanyalah anugerah Tuhan. Semua adalah rahmat dari Tuhan sehingga kita harus mengembalikan semuanya lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika dunia menuntut kita untuk menjadi yang terbaik gitu ya, kita berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik dengan mengorbankan sesama, justru di saat itulah kita harus tetap bersikap rendah hati dan memperhatikan sesama. Mari teman-teman kita boleh meneladani sikap Yesus juga sebagai bukti iman kita dalam segala kemuliaannya Yesus, dia juga mau tetap rendah hati. Mari kita nyatakan komitmen dan kerinduan kita untuk makin serupa Yesus Tuhan. Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Bagi bersabar, lembutkan merendah, bagi setia dan rajin bekerja. Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku, bagi berian menjadi muridnya, bagi berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Maka kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk dan bersaat teduh. Ya, selamat hari Minggu teman-teman semuanya. Ya,
ramai ya, udah ramai nih kalau sekarang. Nah teman-teman, kita mau menyambut, apakah ada yang baru pertama kali datang di kebaktian pemuda ini? Apakah ada? Boleh dibantu? Yang mana, Ci? Ayo ngaku sebelum ditunjuk, mungkin boleh ngaku kali ya. Yang? Hah? Depannya koheren. Oh, yang dengan kardigan putih. Boleh tahu namanya siapa? Esther. Halo Esther. Selamat datang di Komisi Pemuda. Datang lagi ya selanjutnya. Oke, ada lagi kah yang baru pertama kali hadir? Sudah ya, sepertinya cuma Esther saja ya. Oke, selamat datang ya Esther. Nanti boleh kenalan sama teman-teman yang lainnya. Selanjutnya, nah teman-teman, seperti yang kita tahu kan minggu ini udah minggu Prapaskah ke-6. Berarti minggu depan kita sudah merayakan Paskah. Rangkaiannya teman-teman jangan lupa di hari Kamis kita ada Kamis Putih ya. Nah ini dibesarkan. Terima kasih Kakak Yogi. Di Kamis Putih itu di jam 7 malam teman-teman kita ada kebaktian gitu ya di sini tanggal 6 April. Lalu di hari Jumatnya kita juga ada kebaktian Jumat Agung untuk 3 kali kebaktian, jam 7 pagi, jam 10 dan juga jam 6 sore. Jumat Agung itu tanggal merah teman-teman, long weekend, tapi jangan pergi-pergi ya, kita kebaktian ya di sini. Kita mau bersama-sama kebaktian di Jumat Agung, lalu di hari Sabtunya ada Sabtu Sunyi. Tapi kalau Sabtu Sunyi ini nggak kebaktian onsite, tapi melalui YouTube online jam 6 sore. Ini seperti kita mau sama-sama berdoa gitu ya dengan tema ini, harapan dalam duka. Nah di hari Minggunya inilah kita mau sama-sama merayakan Paskah, Hari Kebangkitan. Itu di 3 kali kebaktian juga teman-teman. Kalau mau Paskah subuh itu ada di jam 5 pagi. Saya rasa sih pada nggak bangun ya. Tapi vokal grup pemuda kayaknya di Paskah subuh ya. Jadi teman-teman juga boleh nih yang mau merasakan sensasi yang berbeda gitu ya, subuh-subuh di jam 5 pagi. Lalu ada kebaktian keduanya 9.30 dan kebaktian ketiga jam 6 sore. Nah setelah kebaktian kedua itu setelah Paskah di 9.30 ada ini rangkaian Paskah, yaitu kita ada bazar Kampung Kreko tuh. Nah ini tuh acaranya di gedung parkir teman-teman, gedung parkir kita yang di sebelah itu. Jadi akan ada banyak stand selayaknya bazar, ada makanan, minuman, stand barang-barang, dan juga kayak permainan-permainan kayak pasar malam gitu deh. Jadi kan seru banget tuh, bakal rame banget. Nah karena ini acaranya ada di sebelah gitu ya di gedung parkir, mungkin teman-teman minggu depan kalau yang bawa kendaraan mungkin bisa dikonsider kali ya naik Grab aja gitu atau naik taksi gitu datang ke sini. Jadi supaya kita nggak ganggu juga nih jalan raya di depan, nanti sampai 5 baris gitu kan ketutup. Nah caranya ini untuk bazar teman-teman tuh harus pakai voucher. Jadi beli voucher gitu kan. Nah beli voucher ini bisa saat hari H di tanggal 9 April minggu depan, atau teman-teman juga bisa beli mulai minggu lalu sih. Jadi minggu ini juga ada di kantin. Jadi nanti alat belinya tuh voucher bukan uang. Jadi uangnya ditukar sama voucher. Nah hasil dari bazar ini juga keseluruhan untuk donasi teman-teman kita di NTT. Begitu. Jadi jangan lupa ya, habis kebaktian Paskah kita lanjut makan, belanja, bazar. Nah selain di sini ada stand makanan, minuman gitu-gitu, ada juga cek kesehatan. Nah ini dia, cek kesehatan adalah kelas sadar diri yang diinisiasi sama Komisi Pemuda nih. Jadi kita jangan mau kalah ya nanti ya sama om tante yang di luar sana. Yang mau cek kesehatan boleh. Di sini ada cek, itu bisa kelihatan ya, kolesterol, asam urat, gula darah, oksigen, tekanan darah, komposisi tubuh. Nah, sebelum jajan-jajan, sebelum makan-makan, mending cek dulu kesehatannya gitu. Masih boleh gak nih jajan gitu ya. Nah, untuk cek kesehatan ini teman-teman bisa daftar hari ini gitu ya, mungkin ke Ciaknas atau ke Kayogi gitu ya, bayar dengan biaya 75.000, atau kalau misalnya mau on the spot minggu depan juga boleh. Ini posisinya ada di aula.
Jadi nanti tuh area bazar dari aula, ruang ibu anak sampai area parkiran, nah semua tuh ada di situ. Jadi ramaikanlah di situ ya teman-teman. Pakai baju yang nyaman, pakai tas yang nyaman gitu ya, biar kita bisa rame-rame di sana. Begitu nih, tenang aja. Tenaga kesehatannya profesional kok teman-teman. Jadi ini seperti kalian medical check up pada umumnya, tapi ini di gereja. Lanjut. Nah, minggu depan kan kita perayaan Paskah. Nah, 2 minggu lagi kita ada kebaktian lagi di sini di Pemuda. Jadi minggu depan kita gabung kan sama umum perayaan Paskah. Nah, tanggal 16 April ada lagi di sini di tempat yang sama, di jam yang sama dengan tema Trust and Your Doubt. Ini dipimpin oleh Pendeta Michael Suryajaya dari GKI Seroja. Penatuanya Penatua Carolina, Liturgos Emiliani, pemusiknya Noah, song leadernya Hendrik dan Fanny, multimedia Trimalian, publikasi Edward, asernya ada Herianto dan Regita. Selamat persiapan ya teman-teman, selamat melayani 2 minggu lagi. Nah, untuk pelayan hari ini kita mau mengucapkan terima kasih untuk Kak Sam, Pendeta Samuel, yeay, masih ada di belakang. Terima kasih ya Kak Sam untuk pelayanan firman-Nya. Lalu ada Penatua Felicia Karta. Terima kasih Ci Feli untuk pelayanannya. Liturgos ada saya sendiri, pemusik ada Hansel Edison, song leadernya ada Zerlin dan Trimalian, multimedianya Yogi, publikasi Regita, aser ada Ripka dan Yunita. Terima kasih ya teman-teman untuk pelayanannya hari ini. Nah, kita juga mau mengucapkan nih selamat ulang tahun. Ada Kevin Yusuf, ini kalau Kevin tanggal 31 Maret, tapi orangnya seperti tidak hadir ya hari ini. Di hari ini, tepat hari ini ada Samuel Vincent, saya lihat ada di belakang. Halo, selamat ulang tahun diucapkan ya semuanya, karena hari ini ulang tahunnya persis. Lalu ada Angelia Irene, gak ada ya? Tapi tadi saya dengar kayaknya Ci Angel ini lagi jaga stand di kantin di bawah. Jadi kalau teman-teman nanti mending ke kantin sekalian belanja sambil ucapin, ini dia Ci Angel selamat ulang tahun ya gitu. Dia ada di bawah di kantin. Oke. Nah, ini ada Remata Production itu mengadakan workshop editing video. Jadi buat teman-teman yang tertarik gitu ya untuk belajar lebih lanjut tentang editing video, mungkin belum punya kemampuan atau mungkin udah punya tapi basic banget atau gimana mau memperlengkapi diri lebih jauh lagi, boleh banget nih join dalam workshop editing ini. Ini dipandu oleh profesional ya teman-teman, Aditya Pratama. Ini ada di tanggal 29 dan 30 April di aula lantai 4. Jadi di gedung sebelah ya, aula lantai 4-nya. Nah, kondisinya ini syaratnya teman-teman cuman harus bawa laptop sendiri dan harus ada Adobe Premiere Pro-nya untuk belajar. Jadi selain teori juga langsung akan diajarin prakteknya. Jadi bisa langsung deh tuh edit video. Nah, kalau udah belajar workshop ini nanti edit video, berarti pemuda kalau punya video bisa langsung dihubungin ya gitu ya. Kita ada promo video. Oke, jadi teman-teman ini gratis. Jadi langsung daftar aja. Ini tidak dipungut biaya satupun gitu. Jadi langsung daftar ke Remata Production. Selanjutnya, nah ini adalah yang setiap Sabtu dilakukan, yaitu satu Reactive Day. Jadi buat teman-teman yang mau olahraga bersama, lari, nemenin Kak Yogi. Karena Kak Yogi yang selalu rajin setiap hari Sabtu, jadi ada yang mau nemenin lari, bersepeda, atau sekedar jalan kaki. Abis itu ya tetap ya makan-makan, jajan-jajan gitu. Boleh nih setiap hari Sabtu, kumpul di sini 6.30, bisa hubungin langsung ke Kak Yogi gitu ya. Lanjut. Oh udah, aduh saya sampai capek loh pengumumannya. Selamat hari Minggu ya teman-teman. Oh ya, sorry palemnya. Hari ini kan pada dapat palem. Palemnya dibawa pulang ya, jangan dibuang, jangan ditinggal. Disimpan di rumah sampai kita bertemu Rabu lagi tahun depan. Jadi pajang di rumah palemnya. Gitu aja. Oke, selamat hari Minggu semuanya.